Bagaimana dijelaskan kan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon maaf saudara karena ada keperluan lain. Tadi memang saya ke pengadilan, mungkin ini biar semuanya paham ya kenapa saya tadi ke pengadilan, karena itu adalah keinginan dari Mbak Imbong yang ingin mendengarkan langsung pada proses pembacaan putusan, sehingga saya berkirim surat memohon izin apakah dibenarkan kalau kami mendengarkan putusan tersebut untuk dibacakan. Majelis Hakim memberikan jawaban karena sudah ada peraturan Mahkamah Agung, maka sistem pembacaan putusan dikirim melalui EKOT dan kami sudah menerimanya tidak lama setelah kami pulang dari Pengadilan Agama. Yang pada intinya dari gugatan ini yang saya dapatkan pada halaman yang terpenting, yang saya ulangi, yang terpenting saya bacakan dulu. Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 April bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, disampaikan kepada para pihak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, artinya putusan ini bisa diketahui oleh masyarakat, bukan dibacakan dalam sidang tertutup. Ini yang perlu dimaknai semua, sehingga Anda boleh mengetahui sebagian dari persoalan ini. Putusan ini dibacakan pada tanggal 16 April diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga. Ya, dari 121 halaman yang paling inti terbukti adanya sebuah perselingkuhan, dan itu di dalam putusan ini dikatakan terjadi nuyus. Nuyus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terbukti di dalam persidangan itu adalah terbukti adanya nuyus tersebut. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon, artinya termohon itu telah melakukan hal-hal yang melanggar, ya, istri yang durhaka kepada seorang suaminya sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak, dan terbukti bahwa memang ada hubungan ya dengan seseorang sebagaimana yang beredar selama ini, dan itu semuanya ada di dalam putusan ini. Nah, itu yang terpenting. Dan yang paling krusial lagi bahwa kami jelaskan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, Muhammad Ibrahim Baimbong itu sempat ditanya oleh majelis hakim tentang proses bagaimana sih menyelesaikan persoalan anak ini. Apakah anak ini dicoba oleh majelis hakim, ditawarkan anak ini yang satu ke sana satu ke sini, tidak baik karena dua-duanya itu anak sangat dekat, tidak mungkin. Akhirnya diambil jalan. Apakah tenggang waktu sekian hari ada di sini, sekian hari ada di sini. Mbak Imbong pada saat itu menyatakan dia tidak keberatan, tapi termohon keberatan sehingga proses sidang berlanjut lagi, tidak terjadi sesuatu yang bisa diselesaikan pada saat proses dalam putusan tersebut, sehingga putusannya itu menyatakan bahwa hak asuh itu diasuh bersama dengan memberikan batasan waktu 2 minggu kepada Mbak Imbong, 2 minggu kepada termohon. Tapi satu hal yang paling dipahami, yang harus dipahami, anak itu bukan objek sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Apalagi ada kejadian sampai nangis-nangis, itu adalah hal yang melanggar hukum. Jadi intisarinya terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim yang Anda kenal Mbak Imbong sudah cerai. Jadi saya bacakan saja putusan cerainya yang terpenting. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, memberi izin kepada pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven, menetapkan anak yang belum dewasa, belum mumayyiz yang bernama Kiano Tegerwong, tempat tanggal lahir dan seterusnya, Kenjo El Jago Wong, tempat dan tanggal lahir 9 Oktober 2021 yang di atas 27 Desember 2019, berada di bawah pemeliharaan bersama John Custody oleh
pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jelani dan termohon. Sejak putusan ini berkuat mutlak dengan ketentuan 2 pekan pertama ditetapkan bersama termohon, kemudian 2 pekan berikutnya bersama pemohon. Demikian seterusnya sampai anak-anak tersebut dapat memilih sendiri tempat tinggal terbaik. Artinya inilah putusan terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim atau Mbak Ebong sudah cerai, terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya nuyus atau istri yang durhaka kepada seorang suami. Intisari putusannya yang 121 halaman seperti itu, dan ada lagi bukti di dalam persidangan ini yang saya katakan bahwa ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, dan itu ada di pada halaman-halaman pertimbangan putusan ini. Anda silakan, bagaimana pintar-pintarnya wartawan mencari putusan ini. Di sini Anda bisa dapatkan hal yang luar biasa. Ya, Anda bisa dapatkan putusan ini, Anda akan mendapatkan hal yang luar biasa dari persoalan ini. Itu yang saya berikan. Saya hanya menyampaikan intinya. Anda cari putusannya di dalam putusan itu. Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa, Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang punya penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Penyakit kritis itu apa sih, Bang? Anda silakan cari putusannya. Saya hanya menyatakan ini ada putusan, aja cari. Saya hanya memberikan pintu, memberikan info, Anda cari. Ada dugaan kelainan. Silakan Anda cari putusannya. Putusannya bisa Anda dapatkan karena ini putusan terbuka untuk umum. Artinya siapapun punya. Bisa. Anda pintar, Anda bisa dapatkan putusan tersebut. Di saat Anda mendapatkan putusan tersebut, Anda bisa membaca apa yang terjadi di dalam perkara tersebut. Bagaimana seseorang ada di kamar berduaan dari sampai jam sekian sampai jam sekian, itu semuanya ada di putusan ini. Ya, di putusan ini membuktikan bahwa seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di dalam satu kamar pada jam-jam tertentu sampai tengah malam. Itu semua ada bukti di sini. Ya, jadi ini yang berbunyi dan ini adalah bukti. Saya tidak mau bercerita, tapi saya akan membawa putusan. Ini putusannya. Putusannya menyatakan bahwa ada seseorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam sebuah kamar, dan itu ada juga masalah pengeluaran keuangan, dan itu dikatakan sebagai nuyus. Nuyus itu adalah seseorang yang durhaka kepada suaminya, artinya durhaka kepada Muhammad Ibrahim alias Mbak Ebong. Ini 121 halaman, silakan Anda bisa dapatkan. Nanti Anda akan kaget pada saat Anda tahu apa isi putusan itu. Tapi penyakit yang dimaksud berkaitan dengan perselingkuhan itu, Bang? Saya bilang cari putusannya. Anda nanti akan bisa tahu di dalam putusan tersebut. Terkait mental apa itu? Cari putusannya. Kan saya bilang cari putusannya yang jelas. Di sini pada halaman sekian itu dikatakan terbukti nuyus. Nuyus itu artinya orang yang durhaka kepada suaminya. Ini pada halaman sekian. Adanya pengiriman sejumlah uang dan seterusnya. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Jadi gini, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di mana termohon intens berhubungan dengan seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya, baik secara langsung maupun menggunakan media, bepergian berdua dan seterusnya, itu menurut majelis hakim adalah nuyus. Artinya terbukti seorang istri telah durhaka kepada suaminya, dan itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutuskan adanya perceraian ini. Memutuskan seseorang istri nuyus. Nuyus itu durhaka kepada suami. Ya, ini putusan Anda cari, gampang mendapatkannya. Penyakit yang tadi yang nggak bisa disembuhkan. Anda cari informasi itu. Saya hanya membukakan informasi. Menyimpang ya, Bang? Menyimpang. Kenapa? Baim dengan adanya putusan ini, ya dia alhamdulillah bahwa apa yang selama ini dinyatakan bahwa pada saat dia pertama kali menyatakan di media, pada seingat saya itu pada November ya, seingat saya itu, di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Istri saya melakukan perselingkuhan. Itu ramai semua tidak percaya dan semuanya. Ini yang berbicara. Hakim menyatakan terjadi persoalan tersebut benar. Ada perselingkuhan, benar ada nuyus. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama. Artinya pada saat Baim
menyatakan respon pada tahun lalu 2024 seingat saya di bulan November ya, seingat saya itu dia telah menyatakan benar terjadi perselingkuhan dan itu bisa dibuktikan di persidangan bagaimana sakitnya seorang suami pada saat ada orang telah mengkhianatinya. Itulah yang terjadi dalam perkara setebal 121 halaman. Penyakit itu dibuktikan dengan apa, Bang? Di situ. Ada di putusan ini. Ada bukti medis di atau apa? putusan ini berbicara. Anda cari aja putusan. Kalau akasu bang, Akasu memang dari awal Mbak Im Wong pada saat proses persidangan hakim menawarkan bagaimana kalau seandainya ini kan yang besar dan yang kecil, bagaimana kalau yang besar ke Mbak Im, yang kecil ke termohon pada saat itu, atau diatur waktu 3 hari kalau nggak salah sama 4 hari. Saat itu Mbak Im bilang nggak ada masalah, tapi termohon tidak mau, sehingga ini proses bergulir dan akhirnya diputuskan diberikan aturan main bahwa 2 minggu di sini, 2 minggu di Mbak Im Wong. Tapi satu hal, anak pun tidak boleh dipaksa, walaupun ada putusan seperti ini, tidak boleh anak itu dipaksa-paksa untuk kesana dan kemari, karena anak itu bukan objek dari persoalan, tapi dia subjek hukum yang mempunyai hak, yang melekat, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hak asasi manusia. bang untuk harta gunung ini sendiri seperti apa dulu? Belum, tidak pernah memperkarakan harta gonogini ini. Dari awal perkara ini hanya murni adalah perceraian, murni adanya perselingkuhan, dan itu pun sudah terbukti di persidangan, dan juga hak asuh anak. Terbukti berdasarkan keterangan ahli, anak itu trauma kepada ibunya, seperti itu. Aneh apabila seorang anak itu takut dengan orang tuanya, itu aneh. Jadi ada apa, itulah yang terjadi pada proses persidangan yang memakan waktu cukup panjang dengan kejadian saya lihat saksinya, buktinya itu 88, saksinya itu cukup banyak di sini. Jadi saya akan coba baca satu-satu keterangan saksinya, bukan keterangan ya. Itu suratnya aja itu P-nya dari P sampai P berapa? Sampai P86, bukti yang diajukan Mbak Im Wong itu P1 sampai 86, saksinya 1, saya tidak perlu sebutkan namanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 89, ada ahli yang menyatakan anak trauma, ada ahli juga, ada ahlinya 3. Jadi saksi 9, saksi fakta itu 9, tambah ahli 3. Ya, itulah proses persidangan, dan alhamdulillah Mbak Im sudah bersyukur proses ini sudah selesai dan terbukti apa yang dinyatakan sama Mbak Im terjadi perselingkuhan itu terbukti di persidangan, dan itu adalah hasil daripada putusan ini. Bahasa putusannya itu lulus, artinya istri yang durhaka kepada seorang suami, istri yang melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami, itu namanya. Mengenai nafkah tidak mudah. Ya, itu tidak menjadi persoalan bagi Mbak Im, itu bukan persoalan itu. Mbak Im hanya konsen kepada anaknya bagaimana anak ini selamat. Yang kedua, konsen bagaimana terbukti adanya perselingkuhan tersebut. Kalau uang itu bisa dicari, dan itu bukan problem, karena sebetulnya kalau melihat tuntutannya dia, tuntutannya banyak sekali. Ya, sekian miliar kalau nggak salah, ada sekian miliar, ada 600, ada sekian, saya nggak perlu membacakan. Dan gugatannya dia sebetulnya termohon itu minta anak itu ada tangan dia, dan biaya-biaya itu semuanya ada di tangan dia. Coba saya akan bacakan kalau Anda ingin mengetahui. Ya, dalam konvensi menetapkan hak asuh anak, ada tangan kepada termohon, ya, terus menghukum termohon untuk menyerahkan anak, menghukum untuk biaya apa ini? Setiap bulannya 80 juta,
20 juta dan sekian ada minta lagi 3 miliar kalau nggak salah ini nafkah Mas Madia 800, nafkah Mut 303 miliar, nafkah Ida 600 juta. Ya, dari semua ini tidak ada yang dibutuhkan, hanya nafkah Mut aja ada pertimbangan majelis hakim karena dia adalah istri, yaitu pertimbangan majelis hakim ya, dan Mbak Im tadi saya tanya. Karena persoalan yang penting terbukti adanya perselingkuhan, terbukti anak-anak itu dalam keadaan trauma dan terbukti semua apa yang selama ini ada di dalam proses persidangan. Jadi yang disampaikan Mbak Im pada proses tahun lalu itu adalah terbukti semuanya di dalam persidangan dan yang berbicara itu putusan ini. Putusan ini yang menyatakan adanya perselingkuhan atau nuyus seperti itu ya. Bang, ada usaha lain nggak untuk memiliki anak sendiri, tidak memberikan ke Allah sendiri? Tidak boleh. Pertanyaannya aja sudah salah. Pertanyaan melanggar hukum tidak akan saya jawab. Bang, terjadinya perselingkuhan sudah berapa lama Bang, dan tahun berapa tahun berapa Bang? Waduh, saya nggak ngapalin tahun. Yang jelas terbukti. Tidak penting. Tidak penting tahunnya. Yang penting terbuktinya. Ada seseorang laki-laki yang bukan mobilnya berduaan di kamar, berduaan dengan istrinya. Itu yang terpenting, bukan harinya. Tapi terbuktinya adanya seseorang yang bukan mobilnya berduaan. Hukum Islam itu ketat. Seorang istri itu nggak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan mobilnya. Itu titik. Itu terjadi berapa kali Bang? Yang jelas lebih dari 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali pasti banyak bahasanya. Bang, trauma anak itu gimana sih Bang? Trauma anak itu dari hasil pemeriksaan ahli yang menyatakan anak itu takut dengan seseorang, nangis, teriak dan sebagainya. Itu ada pendapat ahli di sini. Makanya kalau Anda bisa mendapatkan putusan ini, semuanya akan terungkap. Termasuk apa yang menjadi pertanyaan Anda. Saya kasih Anda pekerjaan rumah, Anda dapatkan putusan ini. Bang, soal bisnis saya harus sama mereka berdua itu kira-kira gimana terjadinya? Ya sudah saya jawab, saya tidak ngurusi harta gonung ini. Saya hanya ngurusi perselingkuhan. Artinya kedua anak itu. Kedua anak itu saya tanya Mbak Im sekarang ada di mana? Karena saya nggak ngurusi anak, saya ngurusi hukum. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.